satu hadis yang masyhur wonten Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi niku pernah diundang oleh sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Sampai di rumahnya Jabir bin Abdillah nanti ada peristiwa yang mengagumkan, kemudian dicatat wonten kitab niki Abi Jamroh. Oleh Ndek Alit ngaos kitab niki dan kemudian sekarang juga saya baca kitab ini. Hadirin, Jabir bin Abdillah niku gadah kambing kecil. Kambing kecil niku bahasa Arabe al-cempe. Napa? Al-cempe. Ceritanya niku Jabir bin Abdillah ningali Kanjeng Nabi kerja bakti di malam hari. Kerja bakti saat perang Khandaq. Kata Jabir bin Abdillah dalam hadis, "Lamma hufiral Khandaq, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan." Pada saat perang Khandaq saya saksikan Kanjeng Nabi niku ngapunten wetenge niku ngelempit saking luwene, saking apa namanya? Laparnya. Fangkafatu ilam raati. Sanjange Jabir, aku langsung balik nemoni bojoku. Tekan ngomah, Jabir ngomong kali garwane, "Jo bojo, kowe duwe apa nang omah?" Istrinya menjawab, "Oh, kita punya kurang lebih 2,5 kilo gandum, walana buhaimah dajin, dan kita juga memiliki cempe." "Memangnya ada apa suamiku?" Jabir menjawab, "Aku mau delok Kanjeng Nabi, Masya Allah kerja bakti saking luwene perute, atau beliau perutnya terlihat melempit. Maka saya ingin mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat ini untuk makan. Awakmu gandume digiling, aku tak kemudian nyembelih cempe ini." Singkat cerita sudah matang untuk roti dan untuk gulai. Jabir ingin mendatangi Nabi, istrinya matur, "La tafdhahni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Wahai suamiku, tolong jangan Anda permalukan saya di hadapan Nabi. Yo, iki panganane sithik lho Pak. Iya paham, aku paham. Ojo akeh-akeh le ngundang wong. Iya aku paham. Jabir kemudian mendatangi Nabi sampai di tempat kerja bakti. Hadirin para rawuh, Jabir berbisik pada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, fasarartuhu," niku bahasa Arab. "Ya Rasulullah, saya di rumah ada makanan sedikit, paling buat orang ya 30-an, 20-an. Saya mengundang engkau bersama sahabat ke rumah saya untuk makan di rumah." Apa yang terjadi hadirin? Di luar dugaan Kanjeng Nabi niku mengumumkan kehadapan orang-orang yang kerja bakti. Oh niku yang kerja bakti kata nggih sami kados Kang Hol niki. "Ayyuhan nas, hai orang-orang yang pada kerja bakti, inna Jabiran ja'ala lakum su'lan fahayya hala bikum." Saudara-saudara yang kerja bakti ini, Jabir mengundang kita ke rumahnya untuk makan di rumahnya. Ayo kita semua datang ke rumah Jabir untuk makan ke sana. Jabir begitu dengar bahwa ini diumumkan langsung nyaut nih basa Jawa Timur, modar aku. Lagi panganan kanggo wong 30 kok diumumno. Nabi melihat bagaimana gelisahnya Jabir, hadirin para rawuh, kemudian Kanjeng Nabi bilang, "Jabir, kowe aja tokno sek pangananmu sadurunge aku teko." Nggih, ulang Jabir. Tidak lama Kanjeng Nabi rawuh, Jabir dari dalam menjelaskan, "Fasami'tu jalabatar rijal." Aku mendengar suara orang yang datang bergemuruh. Begitu mangke dibuka pintu kaget, "Loh kok sing teko 1000?" Pinten? 1000. Lah panganane kangge untuk berapa orang itu? 30. Padahal zaman itu belum ada warung, belum ada restoran, belum ada tukang masak, bingung. Tapi kemudian Kanjeng Nabi datang, Kanjeng Nabi bilang, "Mana makanannya?"
Rupanya rotinya sudah dijejer, kemudian gulenya ada di burmah. Burmah niku tungku. Saudara-saudara para rawuh hadirin, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kemudian meludahi makanan ini. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fi. Tuh. Berkah, berkah, berkah. Semua orang yang hadir mengambil roti. Roti niku di atasnya dikasih gulai. Wallahi, demi Allah, kata Jabir, semua orang yang hadir itu yang hampir 1000 semua makan. Wa inna burmatana la taghittu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Tapi ajaib, roti saya tidak habis, yang padahal paling banter cukupe kangge tiyang 50 niki 1000 sing maembak. Wa inna burmatana, dan sesungguhnya tungku saya yang berisi gulai, la taghittu kama hiya, masih terus bergolak seperti sedia kala. Fenomena apa ini hadirin? Inilah yang kula mau sebut, termasuk mangke para pensyarah hadis menyebut inilah yang namanya barokah. Napa? Barokah. Lah panjenengan sami kalih kula niki rawuh mriki niku sesungguhnya dalam rangka berharap dapat berkahnya para ulama, terutama Mbah Abu Dzar dan dzurriyyahnya. Allahumma amin. Nah niki, nah pondok niki insyaallah barokah. Lah saya sudah dengar cerita tadi sepanjang jalan. Wong kula niku dijemput kalih nggih putu wayahipun Mbah Abu Dzar, napa buyut niku jatuhnya ya. Bagaimana saya tanya pondok didirikan tahun berapa, sekarang ada berapa santrinya, sekarang madrasahnya, SMK-nya semuanya ada berapa, Masya Allah. Dan ini termasuk salah satu pondok yang besar di Bojonegoro. Makanya Masya Allah para rawuh, para alumni yang terus mempercayakan pendidikan putra putrinya ten pondok niki pun respon. Napa malih pondok ini berkaitan erat dengan Nahdlatul Ulama. Loh, karena sekarang ini hati-hati, harus kalau kita mau cari pondok itu harus hati-hati. Salah guru bahaya. Al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata para ulama, sebab ilmu itu adalah agamamu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalau Anda mau belajar agama, carilah guru, carilah pesantren yang tepat supaya tidak salah pahamnya. Wau Yai Mun'amul Khair cerios kali kula saat tadi di belakang. Beliau katakan ten Bojonegoro niki nggih sanjange aparat beliau ada tokoh-tokoh HTI sekian puluh, pengikutnya sudah sekian ratus, bikin pengajian-pengajian, bahkan mungkin ada yang sembunyi-sembunyi, mungkin bikin sekolahan-sekolahan yang mungkin kita semua tidak sadar itu pahamnya berbeda dengan kita. Baik paham bernegara, kalau HTI ini kan masalahnya paham bernegaranya menurut kita tidak sama. Kalau saya ditanya bedanya nopo nih HTI niku, ya HTI niku sesat dalam bernegara, sesat dalam apa? Bernegara. Beda dengan kita. Kalau kita jelas, ya negara ini NKRI harga mati. Lah niku ngajari kita bikin negara baru, makanya kalau HTI niku sesat dalam bernegara. Ada lagi yang sesat dalam beragama, ada juga. Lah makanya harus cari pondok yang tepat. Cari ulama-ulama pesantren yang sanate nyambung. Mbah Abu Dzar nyambung kalih Mbah Ihsan Jampes, kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari nyambung kalih Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan nyambung juga
kali Syekh Nawawi terus. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga nyambung, selain pada Mbah Khalil Bangkalan nyambung kali Syekh Mahfud Termas. Lah ini yang sanatnya jelas. Nek mboten bahaya. Nek mboten napa bahaya. Maka tadi sambil jalan kula niku kadang-kadang nek lagi enak niku nggih ndamel syair. Lah kula niku angsal kok kalih bait mawon nggih. Mboten usah dipaksakan, cuma 2 bait tapi saya cerita tentang pondok niki. Kata saya dalam syair itu, idza syi'ta an tatlub uluman mubarakah abadzarrina fadhhab wa irquka salihun akhal ilmi la ta'jab minal mar'i jahahu fa'an bahjatil akhlaqi linnasi tamdahu. Idza syi'ta, kalau Anda menghendaki, kalau Anda menginginkan, antatlub, untuk mencari uluman ilmu mubarakah yang diberkahi Allah, abadzarrina fadhhab, maka datanglah ke pondok Abu Dzar kami, wa irquka salihu, insyaallah putu wayah anak putu panjenengan dados lare ingkang soleh. Allahumma amin. Akhal ilmi la ta'jab, wahai ahli ilmu, la ta'jab, janganlah engkau kagum, minal mar'i jahahu, dari seseorang karena pangkatnya, karena kekayaannya, bahkan mungkin karena ilmunya. Fa'an bahjatil akhlaqi linnasi tamdahu, tapi atas keindahan akhlak yang dimilikinya mestinya engkau memuji seseorang. Lah, kita tahu bahwa yang mondok, insya Allah di pondok ini, karena ini termasuk nggih pondok yang kuat nggih, tradisi sanad keilmuannya termasuk akhlaknya, insya Allah lare-lare panjenengan sami pertama dapat ilmu yang berkah, amin. Kedua dapat akhlak yang bagus, karena ini sesungguhnya salah satu keunggulan pondok pesantren ya 2 ini. Pertama ilmu, kedua akhlak. Transfer ilmu dan akhlak ini mungkin yang masih kuat ya hanya di pesantren. Adapun ilmu kita tahu ulama-ulama Nusantara sejak dulu. Itu kenapa NU pada muktamar tahun 2015 mempopulerkan istilah Islam Nusantara. Ini banyak orang bertanya, itu apa sih kok Islam Nusantara? Ini sebenarnya para rawuh, para hadirin, ini para ulama ingin menjelaskan bahwa ulama di Nusantara itu tidak kalah hebat daripada ulama-ulama di luar Nusantara. Mohon maaf, selama ini banyak orang seringkali menganggap remeh atau memandang sebelah mata ulama-ulama Nusantara. Kalau kita bicara tentang ulama Nusantara, itu seringkali bahkan orang Indonesianya sendiri tidak pede dengan ulama kita. Padahal ulama kita hebat-hebat. Banyak orang menganggap kalau yang namanya ulama kudu Timur Tengah. Sing bahasa Arabe hebat-hebat. Saudara, lalu menganggap kalau kemudian ulama Nusantara ini levelnya nomor kalih nopo bahkan nomor 3. Loh, padahal PBNU mengeluarkan seri karya ulama Nusantara yang dicetak tahun lalu. Insya Allah mangke pada muktamar fikih peradaban akan keluar seri yang terbarunya. Kita itu ternyata di PBNU dengan Nahdlatul Turros mencatat tradisi keilmuan ulama Nusantara pesantren sudah hidup dari zaman tahun 1700-an. Atau persisnya abad ke-17 pada zaman Syekh Abdurrauf As-Singkili, asli tiang Aceh. Nama kitabnya ditulis pada masa itu Tambihul Masyi ila Tariqil Kusyashi.
Niku tahun niku ulama Indonesia pun ngarang kitab hebat. Sakbadane mangke wonten ulama namanya Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Sakbadane mangke wonten ulama namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Sakbadane mangke wonten ulama lagi baru generasinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sesudah itu mangke ada generasinya Syekhona Khalil Bangkalan, ada Syekh Khatib Minangkabawi, ada Syekh Mahfud Termas, ada Mbah Hashim Asy'ari, ada Syekh Ihsan Jampes. Bahkan nama terakhir yang saya sebut ini termasuk ulama yang mengagumkan. Iki wonten putune Mbah Ihsan Jampes nggih. Gus sinten namine? Gus Makualam. Lah niku Mbah Ihsan Jampes itu kitabnya dipuji oleh ulama-ulama Mesir. Lah Mbah Ihsan itu kan memang mengarang kitab dengan bahasa Arab yang sangat indah balaghahnya. Tapi piyambake niku kan Mbah Ihsan tinggal di Jawa, ngomong Arabe mboten padosa lancar. Tapi tidak perlu kemudian merasa kecil hati. Wong tiyang Indonesia itu kadang-kadang nganggep ngomong Arab, bahasa Arab itu dianggep niku oleh ganjaran. Wong tiyang Indonesia haji, umroh, ningali supir-supir ten Mekah niku pakai sorban, pakai gamis, ngomong Arab niku langsung diamini, amin. Dikirane dongo. Lu padahal al-kalamu syai'un atau al-ilmu syai'un wal kalamu syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu Bapak Ibu, wal kalamu syai'un akhar, dan berbicara itu adalah sesuatu yang berbeda. Nek masalah ngomong Arab canggih, niku mukimin orang Indonesia sing mboten mondok niku ten Arab niku, tiang Madura, tiang Banjar, tiang Garut, tiang Bogor, tiang Cianjur, ten Mekah dados supir. Niku ngomong Arabnya pinter-pinter. Tan imkam ruh wajiyah. Nek padha ngambil ihram ten Masjid Aisyah, pinter-pinter mukimin. Biasanya jadi mutawif. Jadi napa no? Mutawif. Tan'im kam ruh wajiyah. Iku cara mrikine nek aku ring tan'im pira Kang? Ruh wajiyah, pulang pergi. Nek santri kan mboten dhahaban wa iyaban. Nek jenengan pakai bahasa Arab kam yakni ila Masjid Aisyah dhahaban wa iyaban. Jare wong Arab, kena iki wong, pasti dudu wong kene, diregani larang. Tapi nek wong Madura niku sing bahasa Arabe model niku mau pasaran, tan'im kam ruh wajiyah. Waduh wong kene ora iso diapusi. Tapi orang ini suruh baca kitab, mboten saged. Oh meneh iso ngarang kitab. Mbah Ihsan Jampes, saudara-saudara, ngarang kitab mensyarahi Minhajul Abidin dengan nama Sirajut Talibin. Niku bahasa Arab top. Saya secara khusus menyebut Mbak Ihsan wonten kitab yang saya tulis. Tadi kitabnya kula kasih hadiah kangge pondok mriki. Mau Gus Alam dengar apa yang saya sampaikan. Wa syarihun minhajal abidina ihsanu jampesil khiyaru fina. Wa syarihun minhajal abidina ihsanu jampesil khiyaru fina. Adapun yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin adalah ihsanu jampes. Oh iso digawe syair nggih saged niku. Ihsanu jampesil khiyaru fina adalah Syekh Ihsan Jampes al khiyaru fina. Beliau adalah orang mulia di antara kita. Para rawuh niki pun luar biasa ulama-ulama riyin. Nah, tradisi ini di Indonesia luar biasa dan sekarang kita perkenalkan. Tiang Arab ternyata begitu tahu bagaimana hebatnya ulama Nusantara yang bisa mengarang kitab ini, mereka sekarang hormat. Nah, termasuk saat niki ketika Gus Yahya
mengajak kita semua membawa NU ini mendunia. Itu sesungguhnya Gus Yahya ingin apa yang dilakukan ulama-ulama NU niki bisa diketahui oleh tiang-tiang mereka. Ulama NU itu pemikirannya maju, Pak. Ternyata ulama NU sudah berpikir tentang ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah niku Mbah Kiai Haji Ahmad Siddiq dari saat muktamar NU di Situbondo. Lah ulama-ulama Timur Tengah ngapunten baru belakangan kemarin Syekh Ahmad Thayyib Mesir dengan Paus Fransiskus yang menandatangani di Uni Emirat Arab baru beberapa tahun yang lalu, persisnya tahun 2019. Berarti apa? Konsep ukhuwah basyariyah lan insaniyah niki kangge masyarakat supaya rukun lebih dulu ulama-ulama Indonesia. Bahkan sekarang lebih hebat lagi, makanya pada tanggal 7 Februari niku dalam muktamar fikih peradaban ya NU akan mengajak semua berpikir ini kira-kira ya kita mau menjadikan PBB sebagai hakim ini coro fikihnya bagaimana. Kalau sekarang ini kan kita menjadikan pemerintah katanya dalam rangka atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, Indonesia sudah sah ditetapkan. Nah sekarang dalam level dunia, kalau kita mau misalnya mendamaikan itu ukurannya pundi, PBB napa mboten? Apa OKI? Itu nanti akan dibahas pada muktamar fikih peradaban di Surabaya. Kula kebetulan kepanggih kalih Sekjen Akademi Fikih Internasional atau bahasa Arabnya Al-Aminul Am Limajma'il Fiqhil Islami, kantore niku ten Saudi, persisnya di Jeddah. Saya mengundang secara lisan beliau agar menjadi salah satu pembicara, dan beliau sudah menjawab bahkan lewat surat berkenan hadir. Beliau termasuk kagum kok NU ulamanya sudah berpikir tentang siapa yang mau kita jadikan hakim dunia kalau terjadi keributan, termasuk seperti sekarang ini Rusia, Ukraina, Yaman dan lain-lain. Nah, NU sudah bahas, Pak. Ini luar biasa. Nah, makanya hadirin para rawuh, ya, kita harus bangga dengan ulama-ulama kita. Jangan minder. Jangan apa? Minder. Caranya bagaimana? Caranya saya ingin hadir sekarang ini di pesantren karena pondok-pondok NU niki yang jumlahnya tadi sudah 32.000 lebih niku sekarang harus jujur saya mengatakan Romo Yai mengalami yang namanya inhitot. Napa inhitot niku? Inhitot itu ya kualitasnya menurun. Zaman riyen para rawuh saya kecil niku tamat ibtidak niku sampun ngaos kitab Imriti. Tamat ibtidak. Ngaos jurumiyah niku ngaji jurumiyah kelas berapa? Kelas 5 atau 4 ibtidak niku pun ngaos al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid. Sanawiyah zaman dulu saya rata-rata tahun 90-an ke bawah niku tanseng sanawiyah pun ngaos alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Turian. Maka ketika aliyah niku pun ngaos yang namanya Asbah wan Nadzair, sudah ngaji kitab-kitab besar Jauharul Maknun termasuk Uqudul Jumal. Lah sakniki mohon maaf, wong tamat sanawiyah mawon dereng ngaos alfiyah. Leres mboten? Lah iya. Kadang-kadang sudah aliyah enggak kenal alfiyah, Pak. Kenalnya alfiyah yang lain sing kudungan. Mbak alfiyah. Lah riyen niku ngaten. Lah dulu padahal orang-orang kita kuat dalam tradisi turasnya.
Lah Mbak Ihsan Jampes tidak pernah mondok di Mekah kecuali haji. Mbah Sahal Mahfud tidak pernah mondok di Mekah kecuali haji. Mbah Sahal niku usia 23 tahun sudah mensyarahi kitab Ghayatul Wusul, diberi nama Thariqatul Husul ala Ghayatil Wusul saat beliau mondok di Mbah Mun Salam. Persisnya mondok kali Mbah Zubair. Beliau juga mensyarahi atau memberikan ta'liq tepatnya atas kitab Al-Asbah wan Nadhair yang diberi nama ya Tanwirul Basair ala Ta'liqatil Asbah wan Nadhair. Umure pinten niku Mbah Sahal? Umure 24, Pak. Umur 24 sudah ngarang kitab. Kula beto kitabe Mbah Sahal niki ten Pakistan. Kula kepanggih kali mufti Pakistan namanya Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani. Persis 1 tahun yang lalu lebih 2 bulan. Kula mriko kepanggih. Saya bawa kitab saya dan khususnya kitab Mbah Sahal, saya katakan guru saya ini Mbah Sahal, beliau tidak pernah belajar ngaji illa fi Jawa, kecuali di mana? Di Jawa. Begitu dibaca kitabnya, niku ulama mereka kaget, Masya Allah. Saya katakan beliau ngaji di Jawa hanya ngambil sanad dengan Syekh Yasin Al-Padani saat beliau ke Mekah. Terutama sanad-sanad hadis musalsalat semuanya oleh Syekh Yasin, karena Syekh Yasin senang dengan Mbah Sahal, kemudian sanad-sanad Syekh Yasin diberikan semuanya pada Mbah Sahal Mahfud. Niku ulama Mekah kagum. Dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Ini pertanyaan. Wong sakniki tamat aliyah mawon. Niku tindak umroh nggih, Bu. Niku ditawani kudungan kadang mau ngomong bingung. Siti Rahmah. Khomsa real ditawani kudungan 5 real tangane ngeten. Khomsa real. Mau nawar 2 real bingung opo bahasa Arab 2 real. Eling sembayang subuh 1 rakaataini. Maksudnya riala ini jadi apa? Rakaataini. Untung yang dagang paham, ini pasti wong Indonesia, ngomong Arabnya bingung, wong memang enggak biasa. Dijawab, la, thalatha rakaat fardhu lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, dadine pira 3 real. Nah, lah para hadirin oleh karenanya, saya berharap pondok-pondok yang sekarang ini memang mungkin kitab-kitabnya tidak seperti dulu, harus bisa mengejar. Tidak dilarang ada SMK, ada SMU, monggo, termasuk aliyah yang ikut dengan Kemenak. Tapi tolong kitab-kitab ini diperkuat lewat diniyah dan juga para masyayikhnya tetap memperkuat ngaji-ngaji di pondok masing-masing. Kenapa? Karena ini adalah keunggulan kita sesungguhnya. Kalau badhe cerios niki, tapi sakjane niki rahasia nggih. Jangan ngomong-ngomong. Kalau banyak orang suka memuji Muhammadiyah, karena Muhammadiyah dianggap hebat dengan yang namanya kampus dan kemudian juga hebat dengan yang namanya rumah sakit. Niku Muhammadiyah niku, kula ten Afghanistan kalih rencang saking Muhammadiyah namanya Dr. Imam Daruqutni. Cerios kalih kula. Anu Pak, janjane aku ki wong Muhammadiyah ya, dhisik tapi mbah buyutku ya wong NU. Ya ora apa-apa Pak Imam, wong NU ku ikhlas. NU tiange kathah, dadi nek dijaluk karo Muhammadiyah ikhlas ya monggo. Jadi sekarang ini kan banyak tokoh NU yang sulit naik di NU karena saingannya kathah, Pak. Di NU itu kan gus-gus saingannya kathah, naik jadi ketua cabang mohon susah, Pak. Akhirnya pindah ke Muhammadiyah langsung jadi ketua. Lalu Pak Prof Din Samsudin itu kan dulunya ketua IPNU di Sumbawa. Prof Din Samsudin, ketua umum PP Muhammadiyah, itu mudanya pelajarnya jadi ketua IPNU di Sumbawa karena bapaknya itu NU, ibunya Muhammadiyah. Di NU enggak naik-naik, pindah ke Muhammadiyah jadi ketua umum. Jenengan niku nek angel munggah nang NU pindah Muhammadiyah aja. Mau jadi ketua umum sampean.
Neng nek mati mungkin ora ditahlili purun. Nah, Muhammadiyah itu kata Dr. Imam Daruqutni. Kata beliau pada saya, wong udah ngalem Muhammadiyah ya. Rumah sakitnya apik-apik, kampusnya apik-apik, tapi aku wong Muhammadiyah janjane iri sama NU. Lo iri ini nang ndi, Pak? Lo ngene lho, Pak Kiai. NU itu tidak pernah kehabisan kader ulama yang tafaqquh fiddin. Yang tadi dikatakan dalam muqaddimah saya, fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin. Nek sekolah madrasah banyak, kuliah sarjana agama banyak, tapi yang sampai martabat alimil mutafannin al mutabahhiril mutamakin, orang yang alim baca kitab bahkan bisa ngarang kitab, jujur aja sedikit. Lah NU ini termasuk yang punya banyak. Saat niki alhamdulillah Pak Kiai, NU ini enggak habis-habis. Di PB misalnya, di PB niku yang terlihat ulama-ulama NU yang alim misalnya sinten, Wakil Rais Am PBNU itu terkenal alim, Kiai Haji Afifuddin Muhajir pundi niku Situbondo. Niku alim fikih usul fikih, mun dialem niku. Rata-rata ulama mengalem, beliau ini sekarang dianggap sebagai penggantinya Mbah Sahal Mahfud di bidang fikih usul fikih terutama. Kalau ngomong itu enak, menjelaskan enak. Saat hall di Sukorejo secara khusus kula niku ngalem niki Ki Afif. Kalau katakan demikian dalam syair saya. Muaqqaduna sahlun tijaha afifina fa fin nahdi qudwatun saqufan muzayyina. Huwal bahru haqqan fil usuli wa fikhihi wala tatrukir rifa fayadhhab lakal husna. Muaqqaduna sahlun, sesuatu yang muakkad, yang susah, yang rumit, ini muakkad. Sahlun jadi gampang. Nek Ki Afif menjelaskan usul fikih, NKRI dijelaskan secara usul fikihnya di enteng. Fikih peradaban itu menjelaskan beliau dengan usul fikih itu gampang. Tijaha afifina. Fa fin nahdi qudwatun, beliau di Nahdlatul Ulama niku nggih panutan. Saqufan muzayyina, beliau adalah ulama yang saquf, yang unggul, muzayyina dan menghiasi NU. Huwal bahru haqqan fil usuli wa fikhihi, beliau adalah ulama yang laksana al-bahr, laksana laut, fil usuli dalam hal usul fikih, wa fikhihi dan fikihnya. Fala tatrukir rifa fayadhhab lakal husna, maka jangan tinggalkan desa. Saya katakan, tak niki ulama-ulama ingkang alim-alim ini wonten ten desa. PBNU pernah merilis satu penelitian yang dikeluarkan oleh LDNU. Siapa ulama di NU yang paling favorit se-Indonesia, yang followernya banyak, bahkan mengalahkan kiai-kiai salafi? Ternyata tiang desa. Sinten niku? Gus Baha. Yo alim. Terus apa mboten? Nah niku. Lah, Ki Afif, Gus Baha, Gus Gofur, wonten malih ten Keterongan. Namanya Ki Afifuddin Dimyati atau dipanggil Gus Awis. Niku nggih tiyang nggih banyak diam, tapi masya Allah produktif, kitab karangannya banyak. Di Banten ada namanya Kiai Imaduddin Utsman. Di banyak tempat saya temukan. Nah, sampai sekarang alhamdulillah NU tidak kekurangan. Walaupun kalau dibanding dengan zaman dulu, tetap sekarang kualitasnya berkurang. Nah, maka para rawuh, para hadirin,
saya niku nggih seneng kalau ada para kiai-kiai yang tetap istiqomah di bidangnya, terutama ngaos. Yang tetap istiqomah di bidangnya, terutama ngarang kitab. Bagaimana santri-santri itu tetap bisa jadi santri yang alim-alim, ya karena adanya ulama yang alim-alim ini. Nah, tapi walaupun juga harus ada kiai-kiai yang berpikir untuk negara, yang kemudian masuk misalnya di partai politik dan lain sebagainya. NU sejak dulu sudah sangat dewasa dengan ini, terutama setelah adanya khitoh. Lalu semua betul. Nah, jenengan ya harus cerdas mawon. NU sekarang ini setelah khitoh ya menjaga jarak yang sama dekat dengan seluruh partai. Monggo. Tapi kemudian tadi yang ngurus partai, ngurus NU, ngurus napa NU sing rukun mawon. Jangan apa ribut. Saudara, ada orang bertanya, Pak, itu kok NU bikin halakoh fikih peradaban sampai 250 titik se-Indonesia. 250 titik ya. Lah niki 250 titik. Ternyata dalam halakoh itu alhamdulillah kula piyambak niku keliling selain para masyayikh di PBNU, akhirnya menemukan bahwa NU itu kader-kader yang alimnya banyak. Saya ke Jawa Timur, persisnya ke Bondowoso. Saya ke Madura, di Bangkalan. Niku kula ningali nggih akademisi NU, santri NU, umurnya niku paling kalah 25 Kiai. Ada yang 30 tapi hebat-hebat. Baca kitabnya hebat, bahasa Inggrisnya hebat, bahasa Arabnya hebat. Kata saya, alhamdulillah. Kalau melihat seperti ini, maka insya Allah saya yakin apa yang tadi diirikan oleh teman Muhammadiyah itu betul adanya. Karena NU dengan pesantrennya tidak akan pernah kehabisan kader-kader ulama yang tafakuh fiddin. Tapi syaratnya apa? Syaratnya pondoke tetap hidup. Nah, sebab sekarang ini para rawuh, tradisi ngaji sudah mulai bergeser. Kata Imam Asy-Syatibi, dulu itu semua orang ngaji pasti ketemu kiai langsung. Kanal ilmu fi sudurir rijal. Dhisik wong ngaji langsung karo kiai. Sebab apa? Sebab ilmunya fi sudurir rijal, adanya di hati para kiai. Wong boten wonten kitabe, malah diimlak niku riyen. Kula niki ngaos. Zaman kula ngaos ten pondok niku kula gadah kiai top-top. Kalau ngaji alfiyah niku apal, kita enggak heran wong alfiyah niku nadom. Tekan dile mubtada'i mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar in qulta zaidun 'adhirun man i'tadar. Nek nadome apal mboten heran. Yang saya kagum itu sak nasar-nasare apal. Sak syahid-syahide niku apal iku. Mboten beto kitab guru kula niku mboten lebet kelas niku mboten beto kitab. Nahnul ladzuna sabahus sabaha yauman nukhaili gharatan milhaha. Hafal. Lah, ulama dulu semua begini modelnya, kata Imam Syatibi. Saking hebatnya ilmunya ada di hati mereka. Mboten beto kitab. Baru kata beliau, summan taqala ilal kutub, barulah tradisi ngaji bergeser, baru pakai kitab belakangan. Lah saat ini bahkan bukan ilal kutub mawon, bal ilal YouTube. Kanal ilmu fi sudurir rijal, summan taqala ilal kutub, balil an intaqala ilal YouTube wa ilal Google. Sama apa Mbah? Google. Lah saat ini wonten malih yang baru. Lah ada yang namanya Pak Kiai, Bapak Ibu, ya sekarang lagi rame di kota-kota, ya mungkin nanti sampai kampung. Mungkin nanti sampai kampung. Wong dulu aja orang nggak paham Google. Weh lu Google lo, tuku obat obatnya langsung kan keluar. Google Map dulu kira-kira 3 tahun lalu, 4 tahun lalu orang minta
Sherlock. Napa? Sherlock paham napa mboten? Sherlock apalah Sherlock. Saat niku mbah niku canggih Sherlock le. Masyaallah. Saat niku paham napa Sherlock. Nah sekarang ada lagi yang namanya Open AI. Tulisannya AI mawon di Inggris kan lagi susah. Open AI niku satu situs Bapak Ibu yang kalau diterjemahkan ya artificial intelligence. Orang bisa tanya, saya itu sudah dikasih lihat ya, anak-anak muda NU niku saat niku tradisi orang itu sudah pakai buka Open AI kalau bahasa Arab, bahasa Inggris. Niku jenengan tangleten meriku Open AI. Bagaimana hukumnya foto berlatar belakang pohon Natal? Niku yang jawab mesin. Nah, nek Google jenengan kan, Google kan yang ada situs itu kan gabungan antara mesin dan penulis. Kalau YouTube rekaman kan Gus Baha, nopo Kiai Marzuki Mustamar, langsung betul. Atau kiai-kiai yang lain Gus Ghafur, Kiai Afifuddin, niku masih orang basisnya. Kita masih bisa cek, oh sapa sing ngaji Gus Baha, sapa sing ngaji Kiai Marzuki Mustamar. Nah ini sekarang orang bertanya hukum yang jawab mesin, Pak. Dalam Open AI itu, atau kalau bahasa Inggrisnya AI itu yang keluar begitu jenengan ketik bagaimana hukumnya kita berfoto dengan latar belakang nopo pohon Natal, langsung jawab beten suarane. Foto atau keluar hurufnya tek foto dengan latar belakang pohon Natal tergantung niat. La ilaha illallah kata saya. Ini kalau sudah begini, lama-lama guru madrasah rapayu. Wong maca kitab menapa mboten payu. Lah anak-anak sekarang ini kan nggak pernah bisa lepas dari apa namanya? Handphone. Tapi saya jawab, ada yang tidak bisa dilakukan oleh Google. Ada yang tidak bisa didapat orang dari Mbah YouTube, Mbah Google, termasuk Open AI tadi, artificial intelligence tadi. Apa yang tidak dapat? Pertama, di YouTube, di Google, di situs yang tadi yang namanya Open Artificial Intelligence itu yang jawab langsung mesin, mereka mungkin bisa transfer ilmu, tapi mereka tidak akan pernah bisa mentransfer sanad, dan juga mereka tidak bisa mentransfer akhlak dan keberkahan. Lalu semua betul. Yang bisa mentransfer ilmu plus sanad plus keberkahan dan insya Allah keselamatan dunia akhirat adalah para guru-guru kita, masyayikh kita di pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Abu Darini, Mbah Dimyati, Mbah Adnan, Mbah Abu Dzar, Mbah Ki Rosyid dan lain sebagainya.